Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi ini? Insya Allah kalian semua, ayah bunda, bapak ibu guru di rumah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini ketemu lagi dengan pelajaran agama ya. Kita masih bercerita tentang beberapa nabi ya. Kemarin kita sudah bercerita tentang kisah nabi atau keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, sebelum Ibu menjelaskan atau kita sama-sama membaca tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, mari kita sama-sama membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha kelas 5B ya. Hari ini kita buka sama-sama bukunya halaman 42 ya, tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, sebelum kita membaca kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam, kita perhatikan dengan cermat surat Quran surat As-Saffat ayat 123 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul ya. Jadi ini adalah bukti bahwa Ilyas alaihissalam adalah utusan Allah, seorang rasul, seorang nabi, utusan Allah ya. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam ya. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu Bani Israel ya, yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci, malah hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi mereka itu tidak mendengar seruan atau ajakan Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, sampai mereka semua membenci, malah hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di gua selama 10 tahun ya. Nah, karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah. Apa itu musibahnya? Musibahnya itu adalah kekeringan. Nah, di mana di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Coba bayangkan kalau misalkan kita di negara kita tidak turun hujan selama 3 tahun. Apa yang terjadi? Tentu saja kekeringan ya. Nah, itu yang dialami oleh kaum kafir Quraisy, Bani Israel, yaitu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan musibah, yaitu kekeringan selama 3 tahun ya. Apa akibatnya? Banyak tanaman, tentu saja banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula
penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan ya. Nah, setelah musibah itu terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar, sehingga mereka mengikuti seruan Nabi Ilyas alaihissalam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kaumnya tersadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Nah, doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkannya. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, tetapi mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam yaitu Bani Israel kembali ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa musibah yang kedua? Yaitu terjadinya musibah berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Ya, tentu saja ini lebih berat daripada musibah sebelumnya ya. Sehingga banyak di antara mereka yang mati tidak selamat dari musibah gempa tersebut. Terus bagaimana dengan pengikut Nabi Ilyas alaihissalam? Nah, para pengikut Nabi Ilyas alaihissalam tentunya selamat dari musibah itu karena mereka pergi dengan Nabi Ilyas dari negeri itu atau meninggalkan negeri itu sebelum musibah itu terjadi ya. Nah, ini adalah kisah singkat keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian apa yang harus kita petik dari kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam ini? Yang pertama ya, pelajaran yang harus kita petik, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka, yang malah membencinya, yang malah juga ingin membunuhnya. Ya, tetap sabar menghadapinya ya. Dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Jadi walaupun dibenci, walaupun hendak dibunuh ya, walaupun selalu disiksa atau dicaci maki, tapi tetap Nabi Ilyas alaihissalam selalu bersabar dan tidak berhenti mengajak mereka kepada kebaikan ya. Nah, begitupun kita ya, harus tetap bersabar dan selalu mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Subhanallah ya. Walaupun sudah dibenci, walaupun tidak diterima oleh kaumnya, tapi Nabi Ilyas alaihissalam selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang kedua, bagi umat manusia yang durhaka, ini peringatan ya. Bagi umat manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak segan-segan menurunkan malapetaka atau siksaan ataupun azab ya. Azab apapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sekian cerita tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Jangan lupa di rumah kalian baca kembali ya kisah teladannya. Nah, kalian cukup menulis surah Quran As-Saffat ayat 123 di buku tulisnya, di buku tulis agama dengan artinya. Ini adalah bukti bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup itu, tidak perlu difoto, tidak perlu dikumpulkan, cukup kalian menulis, berlatih, belajar di rumah ya. Ditulis yang rapi tentunya ya.
Jangan lupa dibaca kembali kisahnya, kemudian kita amalkan sama-sama keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kita tentu saja di akhirat nanti ya. Sekian dari Ibu, salam sehat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.